Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Suhaini Putri Saira dengan NIM 18600505223 Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Nanda Istiqomah MPD. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas penerapan teori social learning Albert Bandura pada proses pembelajaran. Nah, apa sih yang dimaksud dengan teori pembelajaran sosial Albert Bandura ini? Teori pembelajaran sosial Albert Bandura adalah pembelajaran dengan mengamati dan bertindak. Teori pembelajaran sosial ini dikembangkan oleh Albert Bandura pada tahun 1986. Maksud mengamati di sini adalah pemodelan yang mencakup pengamatan terhadap aktivitas-aktivitas yang benar, mengkodekan secara tepat kejadian-kejadian untuk dipresentasikan di dalam memori, melakukan performa aktual perilaku, dan menjadi cukup termotivasi. Sementara pembelajaran dengan bertindak mengizinkan seseorang untuk mencapai pola-pola baru perilaku kompleks lewat pengalaman langsung dengan memikirkan dan mengevaluasi konsekuensi-konsekuensi perilaku tersebut. Selanjutnya, bagaimana sih penerapan teori belajar sosial Albert Bandura ini dalam proses belajar mengajar di sekolah? Nah, di sini ada 4 penerapan yang bisa digunakan. Apa saja? Yang pertama adalah intensionalitas. Peserta didik adalah perencana yang bukan hanya sekedar ingin memprediksi masa depan, tetapi intens membangun komitmen proaktif dalam mewujudkan setiap rencana. Yang kedua adalah memprediksi. Peserta didik memiliki kemampuan mengantisipasi hasil tindakan dan memilih perilaku mana yang dapat memberi keberhasilan dan perilaku yang mana untuk menghindari kegagalan. Kemudian yang ketiga adalah reaksi diri. Peserta didik lebih daripada sekedar berencana dan merenungkan perilaku ke depan, karena manusia juga sanggup memberikan reaksi diri dalam proses motivasi dan meregulasi diri terhadap setiap tindakan yang dilakukan. Yang keempat, refleksi diri. Peserta didik adalah makhluk yang dilengkapi dengan kemampuan merefleksi diri. Kemampuan manusia merefleksi diri membentuk kepercayaan diri dari manusia bahwa manusia sanggup melakukan tindakan-tindakan yang akan menghasilkan efek yang diinginkan. Nah, selanjutnya apa aja sih prinsip-prinsip teori belajar sosial Albert Bandura dalam proses belajar mengajar? Yang pertama, kepribadian seseorang berkembang melalui proses pengamatan, di mana orang belajar melalui pengamatan. Yang kedua, belajar melalui proses pengamatan atau modeling terjadi proses pengamatan terhadap segala yang dapat ditimba sebagai pengalaman sekarang dan merasakannya. Yang ketiga, determinisme resipokal dalam teori belajar sosial Bandura sebagai pendekatan yang menjelaskan tingkah laku manusia dalam bentuk hubungan interaksi timbal balik yang terus-menerus, merupakan penerapan makna belajar mengajar dalam fungsi dan daya pedagogis. Yang keempat, tanpa reinforcement. Menurut Bandura, reinforcement penting dalam menentukan apakah suatu tingkah laku akan terus terjadi atau tidak, tapi itu bukan merupakan satu-satunya pembentuk tingkah laku seorang individu. Kemudian, yang kelima, teori belajar sosial berusaha menjelaskan tingkah laku manusia dari segi interaksi feedback yang berkesinambungan antara faktor kognitif, tingkah laku, dan faktor lingkungan. Yang keenam, teori belajar sosial Bandura dapat menerapkan prinsip pertumbuhan, kontinuitas, dan rekonstruksi selama berlangsungnya proses belajar mengajar karena terjadi upaya penyesuaian diri. Yang ketujuh, mengkaji 4 tahap belajar dari proses pengamatan atau modeling yang terjadi dalam observational learning. Yang terakhir, konsep dasar teori evaluasi diri adalah adanya keyakinan bahwa setiap individu mempunyai kemampuan mengontrol pikiran,
perasaan, dan perilakunya. Dengan demikian, efikasi diri merupakan masalah persepsi subjektif. Adapun 4 tahap belajar dari proses pengamatan atau modeling yang terjadi dalam observational learning, yaitu yang pertama, atensi. Dalam seseorang harus memberikan perhatian terhadap model dengan cermat. Yang kedua, retensi, yaitu mengingat kembali perilaku yang ditampilkan oleh model yang diamati, maka seseorang perlu memiliki ingatan yang bagus terhadap perilaku model. Yang ketiga, reproduksi, yaitu memberikan perhatian untuk mengamati dengan cermat dan mengingat kembali perilaku yang telah ditampilkan oleh modelnya. Setelah itu adalah mencoba menirukan atau mempraktekkan perilaku yang dilakukan oleh modelnya. Yang keempat adalah motivasional, yaitu memiliki motivasi untuk belajar. Yang terakhir, kita membahas bagaimana cara menerapkan teori belajar sosial Albert Bandura. Yang pertama adalah mengaitkan pelajaran dengan pengalaman atau kehidupan siswa. Yang kedua, menggunakan alat pemusat perhatian seperti peta konsep, gambar, bagan, dan media-media pembelajaran visual lainnya. Yang ketiga, menghubungkan pesan pembelajaran yang sedang dipelajari dengan topik-topik yang sedang dipelajari. Yang keempat, menggunakan musik. Yang kelima, menciptakan suasana riang. Yang keenam, teknik penyajian materi bervariasi. Yang terakhir adalah mengurangi bahan atau materi yang tidak relevan. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang penerapan teori social learning Albert Bandura dalam proses pembelajaran. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.